Dalam dunia perbaikan benda logam yang mengalami kerusakan atau patah seperti pada rangka bangunan, mobil atau mesin, sering dilakukan proses pengelasan. Proses penyambungan ini dilakukan dengan panas yang melelehkan logam penyambung dan menyatukan dua buah logam. Ada banyak jenis mesin las yang bisa digunakan, di antaranya adalah las gas atau karbit, las busur listrik, dan juga las laser. Dalam dunia pengelasan, teknik pengelasan dengan menggunakan tungku dan batu karbit adalah salah satu metode yang paling tua yang masih digunakan hingga saat ini. Metode ini dikenal dengan nama pengelasan karbit atau pengelasan gas karbit. Proses pengelasan dengan menggunakan batu karbit dimulai dengan memanaskan batu karbit dengan air hingga suhu yang sangat tinggi di dalam tungku tertutup. Proses ini menghasilkan gas asetilena yang digunakan sebagai sumber panas untuk melelehkan logam yang akan disambungkan. Pengelasan karbit telah digunakan sejak awal abad ke-20. Meskipun teknologi pengelasan modern telah berkembang pesat, pengelasan karbit tetap menjadi pilihan dalam beberapa aplikasi khusus dan di beberapa bagian dunia yang masih menggunakan teknologi ini. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat proses pembuatan batu karbit di pabrik modern yang berada di Jawa Timur milik PT MVP Utama. Batu karbit yang biasa digunakan pada las tungku terbuat dari dua bahan utama, yaitu batu kapur atau limestone dan juga kokas atau coke, yaitu batu bara yang dimurnikan yang digunakan sebagai sumber karbon dalam proses pembuatan batu karbit. Karbon dari kokas bereaksi dengan kalsium oksida dari batu kapur untuk menghasilkan kalsium karbida CaC2 selama proses reduksi. Sebelum berkunjung ke pabrik pembuatan batu karbit, proses produksi dimulai di sini, di tambang batu kapur. Dalam tambang modern batu kapur, ekstraksi bongkahan kapur ini tidak lagi dilakukan dengan proses blasting atau ledakan, melainkan dengan menurunkan mesin Wertegen SM2200. Mesin ini adalah sebuah mesin penghancur dan penggiling yang umumnya digunakan untuk pengaturan ulang permukaan jalan aspal. Mesin ini akan berjalan pada permukaan batu kapur yang kemudian pisau atau alat penghancur akan berputar dengan kecepatan tinggi dan menghancurkan lapisan permukaan jalan yang dilewati. Berikutnya, loader akan mengeruk batu kapur untuk dimuat pada dump truck yang akan membawanya ke pabrik. Sementara itu, penambangan batu bara masih dilakukan seperti penambangan pada umumnya, yang menggunakan ekskavator dan dump truck yang akan membawanya ke pabrik produksi. Kegiatan pembuatan batu karbit di pabrik dimulai dengan mencuci batu kapur untuk menghilangkan segala jenis kotoran. Kemudian batu kapur bersih dijatuhkan ke konveyor untuk dicampurkan dengan serbuk antrosit yang selanjutnya akan dikirim ke bagian atas tungku batu kapur untuk melalui proses pembakaran. Di dalam tungku batu kapur diubah menjadi kapur berkualitas tinggi. Proses berikutnya adalah mencampurkan batu kapur berkualitas tinggi ini dengan batu kokas yang dicampur dengan perbandingan tertentu yang telah ditentukan oleh pabrik. Lalu campuran ini dikirim ke tungku listrik. Tungku listrik ini bekerja dengan menggunakan elektroda tenaga listrik untuk menghangatkan campuran kapur dan kokas hingga mencapai suhu 2200 derajat Celcius. Pada suhu yang sangat tinggi ini,
lom atau campuran kapur dan kokas akan meleleh dan bereaksi kimia dengan unsur karbon dalam batu bara, menjadikannya unsur baru yaitu karbid kalsium. Selanjutnya, karbid kalsium cair dituangkan secara berkala di dalam wadah pengecoran. Selama proses peleburan dan pengecoran, emisi debu disedot oleh filter kantong untuk meminimalkan dampaknya terhadap lingkungan. Proses peleburan dalam tungku listrik dikendalikan oleh sistem komputer, menghasilkan karbid kalsium berkualitas tinggi secara efisien. Berikutnya, ingot karbid kalsium didinginkan secara alami setidaknya 16 jam sebelum diproses lebih lanjut. Setelah 16 jam, batu karbid kalsium ini akan diangkat untuk dimasukkan ke mesin penghancur. Saat diangkat, bagian bawah batu karbid ini masih menyala panas. Di sini, karbid kalsium akan dihancurkan dan disaring. Karbid kalsium ini akan dihancurkan hingga mendapatkan ukuran tertentu sesuai dengan kebutuhan konsumen. Karbid kalsium dikemas dalam drum berukuran 100 kg. Warna drum dan penutupnya membedakan ukurannya dan konsumen yang dituju. Selain kemasan drum, karbid kalsium juga dikemas dalam kantong berukuran 1 kg oleh mesin pengemasan dan ditimbang secara otomatis. Kemudian kantong tersebut dimasukkan ke dalam kotak berukuran 25 kg. Selanjutnya, paket karbid kalsium disegel dan disimpan di gudang produk jadi. Sementara itu, di ruang kontrol kualitas, setiap proses produksi kritis diperiksa untuk memastikan kualitas produk akhir. Untuk meminimalkan dampak proses produksi terhadap lingkungan, peralatan filter kantong MPG US menangkap emisi debu dari tungku. Inspektur pihak ketiga melakukan tes secara berkala untuk memastikan tingkat emisi berada dalam batas yang dapat diterima. PT MVP Utama memproduksi karbid kalsium dalam kemasan drum berukuran 100 kg untuk konsumen industri dan kemasan kotak berukuran 25 kg untuk pasar retail domestik. Karbid kalsium NPK digunakan dalam industri metalurgi, konstruksi baja terbaik, dan bengkel pengelasan skala kecil.